Izin Kak, masih mute Kak. Belum ada suara, Kak. Stella belum ada suaranya, Stella. Belum ada, Bu. Belum ada. Iya. Stella suaranya nggak kedengeran. Oh iya, Bu. Saya kira. Oke, saya ulangi. Nah, di sesi praktikum hari ini kita akan membahas production planning di Odoo. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas production planning di Dolibar. Nah, di production planning ini yang kita perlukan itu modul untuk inventory dan manufacturing. Karena pada saat kita melakukan production planning atau membuat perencanaan produksi suatu barang dari perusahaan kita, itu kita membutuhkan beberapa fitur, yaitu bill of material, work center configuration, operation configuration, manufacturing orders, work orders, infinite capacity planning. Nah, ini bill of material ini kan kita sudah membahasnya di praktikum yang lalu. Itu kita membuat BOM bike untuk membuat produk sepeda. Nah, di situ ada tiga bill of material yang udah kita buat. Itu ada bicycle, kemudian ada frame assembly juga. Nah, untuk membuat bill of material kan kita sebelumnya perlu membuat produknya dulu. Itu sudah termasuk ke production planning. Kemudian untuk work center configuration itu kita membuat company-nya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat melakukan produksi suatu barang, kita kan harus mengkonfigurasi, harus kita daftarkan divisi-divisi apa aja yang akan menangani suatu proses produksi. Misalnya kemarin itu ada kita buat company-nya, company kemarin kita bikinnya NIM_admin. Kemudian divisinya itu ada NIM_sales, terus ada manufacturing, terus ada inventory, dan berbagai divisi yang lain kan. Itu udah kita bahas juga di praktikum yang sebelumnya. Kemudian operation configuration ini itu untuk mengatur bagaimana operasi-operasi ketika melakukan produksi barang di suatu perusahaan. Misalnya untuk mengatur proses manufacturing, proses pembuatan produk, kemudian untuk mengatur proses pembelian. Itu kan sales order, itu juga udah kita bahas di praktikum sebelumnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita buat ini adalah manufacturing orders, work orders, dan infinite capacity planning. Nah, kalau misalnya kemarin itu pada saat pembuatan produk itu kan kita buat traceability-nya itu melalui lot atau serial number. Itu misalnya kita akses dulu modulnya manufacturing. Oke. Nah, kita akseslah produknya. Nah, kemarin kan udah kita daftarkan nih produk bike, produk sepeda. Itu pada saat pendaftaran bagian inventory-nya
itu kita daftarkan traceability-nya itu melalui unique serial number. Nah, ini maksudnya itu unique serial number ini agar kita bisa membedakan setiap produknya. Misalnya kan di sini kita punya ada 63 unit yang ada di gudang saat ini. Nah, 63 unit ini kita klasifikasikan. Kita kasihlah serial number yang unik untuk menandakan bahwa barang ini ada di gudang mana dan bagaimana jenisnya, kapan disimpan di dalam gudang. Itu bisa kita lakukan menggunakan serial number atau menggunakan lot. Misalnya seperti tampilan Odo saya nih, produk baik ini kan ada 5 nih. Ada 5 produk, yang satu tidak memiliki lot serial number, itu berarti dia untuk produk baik ini dia bersifat umum, jadi tidak unik gitu. Nah, sedangkan yang 4 lagi itu memiliki serial number. Itu 002, 003, 04, dan 05. Itu untuk tipe dari serial number-nya itu yang 005, kita memiliki kuantitasnya itu ada 1 unit. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian memiliki produk yang traceability-nya itu menggunakan serial number. Jadi ketika kita melakukan serial number, itu harus kita create dulu. Kita create serial number untuk traceability si produk ini. Nah, untuk melakukan create serial number, itu kita bisa lakukan dengan cara pertama membuka modul manufacturing. Nah, di bagian menu products itu nanti ada lot serial number. Oke, ini kita buka. Nanti di sini ada daftar produk-produk yang sudah memiliki serial number. Jadi di sini di gudang kita, di perusahaan kita ada produk baik, drawer black, cable management box, dan yang lain itu sudah memiliki serial number. Di sini bisa kita buka, misalnya produk baik. Nah, di sini sudah memiliki serial number-nya itu ada yang 001 sampai 005. Begitu juga misalnya yang paint. Ini serial number-nya kan ada 001 dan 002. Kemudian untuk melakukan pembuatan lot serial number, itu kita bisa klik yang tombol create. Nah, kemudian di sini ada form. Itu formnya itu di sini kan ada untuk lot serial number-nya. Di sini bisa kita daftarkan. Misalnya tadi produk baik itu kan hanya sampai 005. Misalnya kita berikan serial number-nya itu 006. Nah, kemudian kita pilih produknya. Itu kita pilih yang baik. Kemudian setelah kita daftarkan serial number-nya itu, kita save. Ini masih untuk mendaftarkan serial number-nya saja. Nah, kuantitasnya belum ada nih, 0. Itu untuk melakukan pembuatan serial number. Nah, selanjutnya misalnya kita mau, karena ini kan kuantitasnya ini kan 0, jadi kita buatlah, kita mau melakukan produksi terhadap produk baik. Jadi melakukan produksi itu kita akan membuat manufacturing order. Manufacturing order itu bisa kita buat itu misalnya dari modul manufacturing. Ya. Nah, sebelum melakukan manufacturing, kita harus memastikan dulu untuk produk yang mau kita produksi, yang mau kita buat, misalnya kan ini si bike-nya. Nah, dia terbuat dari produk apa aja, raw materialnya. Itu kita lihat di bill of materialnya. Nah, ini dia. Ini kita buka. Nah, di sini udah didata bahwa untuk membuat satu bike, kita memerlukan handlebars sebanyak 1, kemudian frame assembly sebanyak 1, dan seat sebanyak 1. Nah,
Kalau misalnya kita mau membuat suatu produk itu kan harus kita pastikan dulu kuantitas dari materialnya itu mencukupi. Berarti harus kita periksa nih, produk handlebars, frame assembly, dan seat ini apakah sudah memenuhi nih kuantitasnya untuk membangun satu bike. Jadi kita cek lagi untuk produk yang handlebars. Oke. Nah, handlebars kita di sini memiliki on hand-nya itu 34 unit yang ada di gudang yang sudah available yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian ada frame assembly. Itu ada 17 unit. Kemudian untuk seat. Oke, nih. Nah, di sini ada 14 unit. Nah, di sini kan untuk setiap produknya itu kan kita menggunakan traceability itu menggunakan serial number. Misalnya nih, kita kan tadi butuhnya satu produk seat untuk membangun satu bike. Jadi misalnya di gudang kita tidak memiliki seat, 0 unit dia kuantitasnya yang ada di gudang kita. Nah, caranya itu karena seat ini bukan merupakan material yang bisa kita manufacture, yang bisa kita bangun, itu berarti harus kita purchase, harus kita beli. Itu tandanya kan di sini kalau misalnya dia bisa dimanufacture, harusnya ada bill of materialnya. Di sini kan bill of materialnya kan masih nol. Berarti harus kita purchase, harus kita beli dari vendor. Nah, di situ kan sebelumnya kan udah kita lakukan nih, melakukan purchase order. Itu bisa kalian lakukan seperti tahap-tahap praktikum sebelumnya. Misalnya, kita bikinlah purchase order-nya itu dari modul purchase, kemudian create. Ini. Kita langsung ke purchase order-nya, kemudian create. Ini vendornya kita buat yang Stella Company, yang kemarin company vendor yang telah kita buat dari praktikum sebelumnya. Kemudian produknya itu kita kan misalnya mau membeli seat. Jadi kita daftarkan produknya itu seat. Kemudian kita mau membelinya sebanyak berapa produk. Misalnya kita mau membelinya itu sebanyak 3 produk. Gitu. Oke. Kemudian kita save. Kemudian ini kan masih berbentuk RFQ atau request for quotation. Itu kita lakukan send, kemudian kita confirm ordernya. Oke. Nah, kemudian kita receive produk yang ada. Nanti vendornya kan akan mengirimkan barang, akan melakukan shipping. Nah, setelah dilakukan shipping, kita konfirmasi lah bahwa barangnya ini telah kita terima. Itu melakukan receive product. Oke, kalau misalnya dia menggunakan serial number, itu harusnya ada ini yang icon garis 3 ini. Kalau misalnya dia traceability-nya tidak menggunakan lot ataupun serial number, itu kita bisa langsung kita ketik satu gini. Nah, garis 3-nya ini nggak akan ada. Tapi karena kita traceability si produk seat ini menggunakan lot atau serial number, itu cara untuk memastikan bahwa produknya ini sudah kita terima, harus kita buatlah dia ada serial number yang uniknya, bahwa barangnya ini telah kita terima pada tanggal berapa, terus kemudian tipenya bagaimana, seperti itu, di gudang mana. Itu caranya kita klik yang icon 3 ini, icon garis 3. Nah, kemudian langsung aja, biasanya kalau misalnya serial number-nya itu belum kita daftarkan, ini akan kosong. Nah, kalau misalnya kosong, kalian harus membuat dulu serial number untuk produknya. Kalau misalnya dia sudah ada serial number-nya, itu akan terisi sendiri. Sesuai dengan serial number yang belum berisi, yang belum ada. Gitu. Misalnya kita sudah mendaftarkan bahwa si seat ini memiliki serial number 001. Itu akan dilanjut ke 002. Gitu. Tapi kalau misalnya kita belum pernah mendaftarkan serial number, dia akan kosong. Oke,
kita lanjut, misalnya serial number-nya itu yang akan berisi 011. Kemudian langsung kita klik aja assign serial numbers itu biar serial number-nya itu secara otomatis didaftarkan oleh si odonya. Oke. Nah, di sini sudah di-assign bahwa serial number dari 3 produk yang akan kita purchase, yang akan kita beli itu ada di 011, 012, dan 013. Itu satu produk per serial number-nya. Kita konfirmasi. Oke, kemudian down-nya ini pada kolom down akan terisi sebanyak produk yang telah kita terima. Kemudian kita validate. Nah, ini sudah kita validate, berarti produknya udah bertambah harusnya. Nah, kita cek. Pada produk sheet, tadi kan masih 14 unit. Nah, karena kita sudah melakukan purchasing, itu jadi 17 unit yang ada di gudang. Nah, kita cek. Oke, nah di sini sudah terbentuk nih. Ada 011, 012, dan 013 serial number yang telah kita purchase tadinya. Oke. Nah, setelah melakukan purchasing, itu ini kan masih purchasing aja, masih kita masukkan ke dalam gudang. Nah, kemudian dari pihak gudangnya harus kita daftarkan bahwa barang ini emang ada di gudang nih. Itu harus kita istilah counted quantity-nya yang udah kita periksa, yang udah kita hitung bahwa benar ada sheet dengan serial number 011 itu ada di gudang. Gudangnya di WH stock. Itu kita klik, kemudian kita isi 1 bahwa di gudangnya itu ada 1 unit. Oke, kemudian kita apply. Apply. Oke. Nah, difference-nya itu udah hilangkan, tadi ada -1. Artinya barang itu sudah kita konfirmasi bahwa benar-benar ada di gudang. Gitu. Nah, setelah kita lakukan purchasing, berarti semua produk untuk membangun satu bike itu sudah memenuhi. Bill of materialnya ini sudah memenuhi nih. Untuk handlebars, frame assembly, dan seatnya. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita buatlah manufacturing order-nya. Oke. Nah, untuk manufacturing order, kita perlu ke modul manufacturing. Kemudian langsung aja, ini kan langsung terbuka nih manufacturing orders biasanya. Tuh. Atau bisa kalian buka dari menu bar operation, ada manufacturing orders. Nah, setelah terbuka halaman manufacturing order, kita klik create untuk membuat ordernya. Nah, kita isilah produknya itu yang kita ingin bangun itu adalah si bike. Misalnya kuantitinya itu sebanyak 1 yang mau kita bangun nih. Itu bisa kalian bikin 2 atau 3, seberapa banyak lah barang yang ingin kalian manufaktur. Misalnya kita bangunnya 2 nih. Oke, ada 2 bike yang akan kita produce. Itu dia secara otomatis bill of materialnya akan mencari jika ada di bill of material kita, itu akan didaftarkan. Misalnya ini kan untuk membangun si bike-nya. Komponennya juga secara otomatis berdasarkan bill of material yang telah kita daftarkan di Odoo. Kemudian di sini karena kita mau membangun 2 bike, dia akan secara otomatis juga consume-nya itu sebanyak bill of material kali 2 quantity. Jadi kita tadi kan kalau misalnya kita mau membuat 1 bike, yang kita perlukan itu handlebars, frame assembly, dan seat-nya itu hanya 1 unit. Nah, karena kita mau membangun 2, berarti yang kita perlukan itu 2 unit per komponennya. Itu akan secara otomatis dari Odoo-nya di data. Nah, setelah itu harus kita konfirmasi nih bahwa barang-barangnya itu sudah tersedia. Itu tandanya bisa kita lihat di sini untuk availability-nya itu dia nggak merah, berarti dia emang lagi available. Kalau misalnya dia merah, berarti untuk produk handlebars dia lagi nggak available, nggak ada di stok.
udah habis gitu. Jadi harus kita lakukan purchasing order lagi. Oke. Kemudian kita konfirmasi bahwa ordernya ini sudah sesuai. Oke. Nah, kemudian dari pihak divisi manufacturernya itu akan melakukan manufacturing bahwa untuk membuat produk si bike-nya. Nah, selanjutnya itu ketika kita melakukan proses manufacturing, proses produksi, harus kita datakan sudah berapa banyak barang material yang telah kita gunakan untuk melakukan proses manufaktur. Misalnya nih, kita masih membangun satu bike, karena kan nggak mungkin langsung dua-duanya gitu kan, dua-duanya diproduksi. Pasti akan bergantian satu-satu. Kita produksi satu, konsumnya juga harus kita data. Ini sama seperti proses purchasing order, karena kita menggunakan serial number, maka harus kita datakan yang kita konsum itu, yang kita gunakan itu dari serial number berapa. Gitu. Nah, misalnya kita mau menggunakannya dari yang serial number ini yang 001. Itu sebanyak 1 yang udah kita gunakan. Oke, kita konfirmasi. Nah, di sini kan tertera kan di sini ada yang dua line. Itu karena kita mau membuat 2 unit sepeda. Tapi kalau misalnya kita hanya mau membangun 1 unit, berarti cukup 1 line aja yang kita isi. Begitu juga dengan material yang lainnya, yang frame assembly dan seat. Oke, konfirmasi. Oke. Ini tadi kan bike kita kan kita daftarkan bill of materialnya. Maksudnya bike-nya itu kita daftarkan traceability-nya itu menggunakan serial number. Berarti harus kita buat juga ketika melakukan manufacturing, harus kita daftarkan juga serial number berapa si bike yang udah kita produksi. Itu kita tambah. Oke, berarti dia akan mengisi 007, itu yang sedang kosong serial number-nya. Oke, kemudian setelah kuantitinya itu, kuantiti yang kita produksi itu sudah kita datakan, kemudian material yang udah kita gunakan itu sudah kita data, dan serial number-nya itu sudah kita data. Kemudian selanjutnya adalah kita validasi bahwa proses produksinya ini udah selesai. Kita validate. Serial number, oke. Oh, berarti di sini si handlebars dengan serial number 001 ini sebenarnya sudah pernah digunakan, udah pernah dikonsum. Artinya kita tidak bisa lagi menggunakan yang 001 karena barangnya udah nggak ada. Tuh. Tapi kan serial number-nya itu tetap didata oleh perusahaan. Jadi kita gunakan yang 007 aja. Oke, kita validate. Oke, frame assembly-nya juga. Ini kita ganti aja dari yang proses produksi itu. Oke. Kita validate. Create a break order if you expect process. Ini break order itu maksudnya dari 2 unit yang kita minta untuk diproduksi, kita kan masih membangun yang 1 unit aja. Berarti ada 1 unit lagi yang perlu diproduksi. Itulah back order. Jadi ordernya ini akan dibagi 2 gitu. Jadi ada order yang pertama itu yang udah selesai, itu yang kita produksi. Kemudian order yang belum kita produksi. Kita create aja back ordernya. Oke. Nah, untuk back ordernya ini udah terdata bahwa ada 2 back order. Jadi
quantity untuk membangun produknya itu yang tersisa tinggal 1 unit aja. Oke, kita selesaikan aja untuk kedua unitnya. Caranya sama, tuh mendatakan serial number untuk material yang kita gunakan. Oke, ini kita produksi sebanyak 1, kemudian load serial number-nya. Oke, Markeston. Oke, yang handlebars-nya udah terdata. Ini udah semua dipakai ya. Oke, berarti harus kita data nih. Ini kita save aja dulu. Berarti harus kita lakukan produksi lagi nih untuk maksudnya purchasing untuk membuat produk di handlebars dan frame assembly karena sudah habis di gudang. Kita lakukan purchasing. Handlebars dan frame assembly. Kita minta sebanyak 5. Ya. Oke. Save product. Assign serial number. Oke. Oke, kita lanjut ke manufacturing back order yang tadi. Ini dia. Kita edit. Ini handlebars tadi 012 ya. Kemudian frame assembly-nya juga. Confirm. Kemudian kita mark as done. Oke. Nah. Oke. Karena dia sudah kita mark, dia sebagai produksinya itu sudah selesai. Berarti ini bisa kita cek back ordernya itu ada 2 nih. Produksi yang pertama sebanyak 1, kemudian produksi yang kedua 1 quantity. Kemudian traceability-nya bisa kita cek. Nah, di sini bahwa kita sudah menggunakan frame assembly dan seat yang kita ambil dari stok, kemudian dari vendors. Kemudian kita gunakan itu ke production. Oke. Itu dia untuk melakukan manufacturing order. Nah, setelah kita produksi, kita buat manufacture produknya, harusnya produksi bike ini sudah bertambah jumlahnya. Oke, ini sudah bertambah jadi 65 unit dan di serial number yang 007 dan 008. Itu juga harus kita counted nih di gudangnya itu bahwa barang itu memang ada di dalam gudangnya. Oke, kita count bahwa dia ada sebanyak 1 unit di gudangnya. Kemudian kita apply. Oke. Begitulah proses manufacture produk di Odoo. Itu kalian lakukan, ini sudah ada tahapan-tahapannya di modul. Tugasnya itu kalian create manufacture order dari BOM bike. Sama seperti yang tadi saya
yang saya buat. Kemudian tahapannya itu kalian jelaskan tahapan yang udah kalian lakukan itu apa aja. Jika ada tahapan tambahan, misalnya ada kendala, itu kalian buat di laporannya. Nah, kemudian di screenshot setiap tahapannya. Kemudian di sini kan tadi di manufacturer order-nya itu kan ada nih field-field yang ada di formnya. Itu coba kalian jelaskan field-field itu gunanya untuk apa aja. Oke, itu kalian submit di e-course. Ini deadline-nya adalah di akhir sesi, oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, silahkan untuk di open kameranya. Oke, silahkan yang belum open kamera, di open kameranya. Ini kita absen dulu. Lukas bisa open kamera, Dek? Oke. Udah jelas semua kan dengan tahapan ininya, manufacturing order-nya untuk production planning? Kalau sudah jelas semua, berarti sesi praktikum ini kita akhiri sampai sini. Silahkan lanjutkan pengerjaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa join ke Zoom ini lagi. Ini Zoom-nya akan aku buka sampai jam 4. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak.